Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-'allamatu Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Mudhi'i fi risalatihi. Qala al-'allamah Abu Basir orang sepenuh alim yakni Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Mudhi'i fi risalatihi, dalam risalahnya Al-'allamah Syekh Muhammad Bakhit Al-Musammati Tathhirul Fuad min Danas I'tiqad. Kitab namanya, risalahnya nama paling nyaman Tathhirul Fuad min Danas I'tiqad. Nyuci eate, bersih ate dari kotoran-kotoran i'tiqad. Bagaimana berguna? Wa hadzal fariq. Ini panika golongan Wahabi semasat. Qad ibtuliya al-muslimuna bi katsirin minhum salafan wa khalafan. Qad ibtuliya al-muslimun ongko ampun paring belai diuji al-muslimun pasera umat Islam keseluruhan bi katsirin kalaban mayoritas minhum dari mereka umat Islam salafan sejak dahulu wa khalafan dan masa sekarang. Jadi dari sejak dahulu, sejak timbulnya paham Wahabi itu sampai sekarang paham itu tetap ada. Fakanu wasmatan, maka beda faham-faham mereka Wahabiyah wasmatan panika merupakan cacat. Wasulmatan dan faham diibaratkan penyakit potong nih bengkak berbahaya fil muslimina dengan di tubuh umat Islam secara keseluruhan. Jadi adanya paham tersebut diibaratkan penyakit bengkak atau benar penyakit cacat berada di dalam tubuh umat Islam. Wa udwan fasidan, dan juga anggota yang sudah lumpuh. Diibaratkan umat Islam salah satu anggotanya lumpuh dan sama sekali tidak berfungsi. Dan juga manabi hal itu tidak diamputasi bisa menyebabkan penularan ke anggota si baris lain. Yajibu qat'uhu, yang wajib si wajib punapa mengamputasi utwan fasidan, anggota yang rusak benar-benar. Kenapa kok harus diamputasi? Kok perlu ketok? Hatta la yu'addiyal baqiyah, sehingga tak menyebar konapa anggota rosak segala al-baqiyah dekat anggota beres. Jadi hukumnya wajib diamputasi. Jadi paham-paham Wahabiyah yang merupakan rosak dekat akidah itu diibaratkan anggota di antara salah satu anggota kita bagi anggota cawakannya sehingga mungkin kencing manis kembang naring sehingga harus diamputasi. Untuk amputasi ya semakin menjalar dan menyebar ke anggota beres lain, maka mau tidak mau waktu diamputasi. Fahuwa kal majdum, bahwa maka tining penyakit terjadi tersebut kal majdum sami seperti penyakit kusta. Yajibul firaru minhu, sewajib punapa lari minhu dari penyakit kusta. Sesuai hadis firra minal judam firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang terjangkit penyakit judam seperti kamu lari, kamu takut dari terkaman macan. Dan begitu juga Wahabi ini dan golongan saja harus hati-hati, harus lari. Kenapa? Ya montak bener sekali, ya keke. Katanya santri, alumni pesantren mun ki korang pemahamannya ki nangkung ren bergaul dengan mereka ya capok keke macan, gagal macan. Fa innahum fariqun yula'ibuna bidinihim.
karena paham Wahabi, fariqun adalah golongan yula'ibu nabi dinihim, main-mainan kapi dinihim dengan agamanya, mempermainkan agamanya. Yuzummuna ulama'a, sepada nyale mencatat kapi, mencacat kapi, nyacat nyale al-ulama'a dekat satejana para ulama salafan wa khalafan, ulama yang sudah terdahulu dan ulama masa kini yang ada sekarang. Jadi ulama siapapun kalau tidak sama pahamnya dengan mereka Wahabi pasti dalek. Pasti dah. Saya cocok sedikit mulai salah. Termasuk para mujtahid, ulama mujtahid sempak misalnya. Semuanya, pokoknya saya tak cocok misalnya. Wa yaquluna innahum ghairu maksumina. Wa yaquluna beranggapan ngucap orang Wahabi innahum, sesungguhnya para ulama mujtahid dan siapapun itu ghairu maksumin, mereka tidak maksum. Jadi potensi kesalahannya besar. Jadi mereka mungkin saja salah. Kenapa harus mengikuti orang yang berpotensi salah? Begini jangan sih kok tak salah kan dia. Mesti orang yang salah nih karena tidak maksum, padahal hakikatnya si maksum kanjeng Nabi. Selain kanjeng Nabi tidak ada maksum. Jadi Ahlus Sunnah misalkan dianggap salah, kita dianggap salah karena kita tidak maksum, mereka juga harus sadar bahwa golongan mereka juga berpotensi salah dan juga tidak maksum. Itu di nawarin kalau baca maksum di TV tak pernah salah. Fala yang bagi taqliduhum, karena para ulama itu tidak maksum. Fala yang bagi taqliduhum, maka tak pantas taqliduhum. Kenapa naklid kepada para ulama? Kenapa harus naklid kepada ulama sementara mereka itu tidak maksum? Jadi tidak usah naklid ulama. Jadi kembali kepada Quran hadis begitu. Ya, mereka tidak taklid kepada ulama, tapi taklid kepada terjemahan. Kan anjir. La farqa fi dzalika bainal ahya wal amwat, tidak ada perbedaan di dalam panika saya sebut guru di dalam masalah penyacap orang ulama bainal ahya yang antara ulama dalam perseta siodi wal amwat dan seta. Jadi orang-orang terdahulu dalam perseta juga tidak lepas dari hinaan dan cacatan dari mereka. Wa yu'inuna alaihim, ya bernyaleh kapi alaihim atas para ulama. Wa yulquna syubuhati, dan melemparkan kapi asyubuhat sebenarnya kesyubhatan sebenarnya hal-hal saya tak jelas. Wa yarunaha fi uyuni basairid du'afa, dan muang kapi deka sabenya naga syubhatan fi uyuni basairi du'afa, di dalam pandangan sabenya basirahnya orang-orang yang lemah. Jadi pandangan hatinya orang-orang yang lemah sehingga bisa ikut dekat mereka, karena mereka yang pertama nyale dekat para ulama, yang kedua mereka yulquna syubuhat. Jadi mereka mempunyai alasan-alasan yang syubhat yang tidak jelas, sehingga bagi uyuni basairi du'afa sangat berbahaya, karena mereka mengatakan dirinya kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, sementara para ulama itu tidak maksum. Jadi mereka beranggapan lebih baik kita mengambil hukum dari sumbernya saja daripada mengikuti para ulama yang juga berpotensi salah. Jadi untuk orang-orang du'afa, orang-orang yang masih lemah cara pemahaman keagamaannya, ya mungkin gampang ya. Litahiyya absaruhum. Kenapa mereka membuat kesyubhatan di antara para ulama? Litahiyya absaruhum, agar sopaja buta mata nagapi an uyubi haula'i, dari aib keruak mereka
para Wahabi. Jadi mereka tidak sempat berpikir bahwa orang-orang Wahabi itu punya cacat sedikit pun. Kenapa? Karena mereka tidak diberi kesempatan untuk mengkritisi Wahabi, karena kalakuan Resa Arena hanyalah mengkritisi ulama-ulama salaf. Tidak ada kesempatan untuk mengkritisi Wahabinya sendiri. Karena setiap hari yang dikritisi adalah orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Tidak ada. Yaqsiduna bidzalika ilqa'al adawati wal baghdha. Yulquna sediba kapi. Yaqsiduna se andi tujuan kapi. Bidzalika kalaban palika se totor iburu. Ilqa'al adawati dekan menjadikan adawah permusuhan wal baghdha dan juga saling pekil. Berbeda kan? Bihululihim al-jawab. Marka nenengagapi al-jawab deka golongan yang terpisah dari umat Islam selain. Al-jawab pembagian. Jadi ada pembagian-pembagian sehingga terjadilah permusuhan, pertentangan di antara umat Islam. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dan pada ajaran mereka kapi fil ardi ini bumi fasadan dengan penuh kerusakan. Yaquluna 'alallahi al-kadhiba, sepada mengucap kafir Allahi tentang Allah al-kadhiba kalian wa hum ya'lamun, padahal hakikat mereka itu sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Tapi karena sudah tujuannya yulquna bainal muslimin al-adawat wal baghdha, yaz'umuna annahum qa'imuna bil amri wal ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yaz'umuna sepada nyangka kapi ani prasangka dirinya annahum sangkuna ba'na sabenan qa'imuna pada panega cenengaki bil amri bil ma'ruf dengan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wan nahyi munkar. Mereka merasa dengan nyale-nyale para ulama-ulama kita, nyale ulama-ulama salaf, mereka merasa dirinya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, ingin menyelamatkan umat manusia dari kesesatan, dari bid'ah dan seterusnya. Pak Rasanare. Hadunan nasa tibai syar'i, sepada maksa kapi an-nasa deka manusia ala tibai syar'i, atas mengikuti syariat wajtinabil bid'ah dan ajawi bid'ah. Jadi orang merasa, ayo kembali kepada sunnah dan kita menjauhi bid'ah. Pangrasana. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Wallahu alidini Allah yashhadu paling nakseni basira Allah annahum sukuna mereka kapi orang ahli Wahabi lakadzibun iki panika orang-orang sepada dari kapi. Qultu mator qaula dibuna turdusyik. Jadi qultu di mator. Jika catatan dari Hadratus Syekh kan nukil dari kebuna Syekh Bashid Al-Hanafi Al-Muti. Mungkin kebuna Hadratus Syekh qultu ma tarqawla wa la'alla wajhahu annahum min ahli bid'ah wal ahwa. Pola-pola arahnya kebuna Hadratus Syekh innahum sangkuna mereka semua orang-orang ahli Wahabi itu min ahli bid'ah wal ahwa, mereka lah ahli-ahli bid'ah dan ahli-ahli pengikut hawa nafsu. Qala al-Qadhi Iyad fi Syifa, ada bahasa Imam Qadhi Iyad di dalam kitab Syifa, wa kana maqdamu fasaduhum ala dini. Ban beda ponapa paling rajana karosakeun rapi ala dini panika ini urusan agama. Wa qad yadkhulu fi murid dunya, ban terkadang masuk ponapa karosakeun ieu panika ini urusan kadunyaan. Kenapa? Bima yulquna bainal muslimina minal adawati diniyah. Marka perkara se beuki kapi di antara orang Islam kapi nyatana dari permusuhan sebangsa agama alladzi tasarra li dunyahum, se merembet konapa permusuhan keagamaan itu li dunyahum mereka urusan dunia. Akhirnya ketika urusan agama bokar, akhirnya merembet kepada urusan dunia juga. Mesti biasana
bisnisnya bersama, tapi karena sudah genting cale ini urusan agama, tidak sama pemahaman dalam keagamaan, maka tidak mau lagi bersama di dalam bisnis misalkan. Karena radikal itu kan kemudian dibagi 3 menurut para kiai kita, para guru-guru kita. Pertama, memang radikal itu di dalam pemahaman pertama. Jadi mengatakan bahwa kita ahli bid'ah ini yang pertama dulu. Kemudian bisa-bisa naik ke level yang kedua. Kemudian mengatakan bahwa orang yang ahlu bid'ah itu, yang ahlu dolalah, ahlu neraka, ahlu nar, itu adalah halal darahnya. Level yang kedua. Level yang ketiga apa? Teroris besar. Kenapa? Kemudian mengatakan bahwa negara kita adalah negara tauhid. Berawalnya, berangkatnya memang dari radikal pemahaman keagamaannya. Kemudian levelnya akan naik. Setelah itu, mereka mengatakan bahwa kita, misalkan mengatakan pemahaman kita ahli bid'ah, ahli dhalal dan seterusnya, maka ahli dhalal itu halal darahnya. Setelah halal darahnya, kita berada di komunitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian mengatakan bahwa Indonesia adalah tauhid dan seterusnya. Maka memang awalnya dari pemahaman keagamaan pertama. Maksudnya, wa qad yadkhulu fi umuri dunya qala al-alamah Mulla al-Qari fi syarhi Mulla Ali al-Qari, atau basira Syekh al-Alamah Mulla Ali al-Qari di dalam kitab syarahna Syekh Mulla tubuna waqad haramallahu ta'ala al-khamra wal maisir li hadhihi illah. Banungkung ngaromat ya basira Allah dekat khamr dan maisir karena illat panika yakni ilqaul adawa wal baghdha. Kama qala ta'ala innama yuridu syaitanu an yuqiya bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Innama yuridu syaitan nastena ngarpati pasir kuna syaitan ayu ki anda kutriba ki kuna syaitan bainakum yandarana banagap ki umat manusia al-adawah deka permusuhan wal baghdha dan saling pekelan fil khamri wal maisir dalam masalah khamr minuman keras wal maisir dan judi. Jadi illat keharaman daripada khamr dan judi, minuman keras dan judi adalah karena bisa menyebabkan permusuhan dan pertentangan di antara umat Islam. Sama juga ketika Badana Wahabi itu memang ternyata bisa menimbulkan permusuhan di antara umat Islam, pertentangan di umat Islam, maka sama keharamannya dengan keharaman khamr illa dzalik. Tajam gitu. Ini untuk sementara saya bisa boleh sampaikan, mohon maaf sekali lagi tertiba terlambat kasih sedia sana. Tapi semoga walaupun kita pangki bekerja, semoga tetap melalui aliran barokah para ulama. Semoga di khidmah kita di Nahdlatul Ulama terus keparengan istiqomah sama Allah Subhanahu wa taala pada akhirah dan keulajunan nyabis dajunan daripada Allah tetap di bawah bendera Nahdlatul Ulama ulaku ya akhirat bisa ansar para muassis Nahdlatul Ulama nuju ya Allah amin ya rabbal alamin. Sekali toh Allahumma fikir komitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.